Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Nilo Gede Erni Selindawati SEAK MPD sebagai pembimbing satu saya. Yang saya hormati Ibu Putu Resti Mas Diantini SE MSI sebagai pembimbing dua saya. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Iputu Gede Diatmike SEAK MSI sebagai penelaah saya. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Mobil yang Starpa dalam Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2020-2021. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gusti Ngurali Sanjaya, NIM 201705701. Dalam presentasi skripsi saya kali ini, adapun bahasan yang akan saya presentasikan yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan, dan bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 penutup. Baik, dari yang pertama bab 1 mengenai latar belakang masalah. Adapun yang melatar belakangi penelitian kali ini yaitu pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan salah satu pajak daerah yang dikelola pemerintah Kabupaten Buleleng untuk meningkatkan suatu pendapatan asli daerah. Dalam program birokrasi dengan agendanya BPKPD Kabupaten Buleleng meluncurkan suatu pelayanan pajak bumi, bangunan, dan perdesaan dan perkotaan dengan inovasi mobil yang Starpa untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi bangunan. Penelitian tentang PBB P2 telah banyak dilakukan sebelumnya oleh peneliti dengan referensi tersebut. Adapun beberapa kekurangan dalam keefektifan pajak bumi dan bangunan yang menjadi faktor pengambilan suatu penelitian yang cukup menarik bagi peneliti dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pajak pendapatan asli daerah Kabupaten Buleleng. Di dalam identifikasi masalah penelitian kali ini yaitu peneliti ingin mengetahui apakah dengan adanya mobil yang Starpa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan telah efektif, efisien, dan apakah pajak tersebut berkontribusi atas pendapatan asli daerah dengan melihat dari adanya fluktuasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Buleleng. Dan pembatasan masalah dalam penelitian kali ini yaitu pada studi ini hanya pada masalah efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pada mobil yang Starpa terhadap pendapatan asli daerah dan penghasilan yang didapatkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Buleleng pada tahun 2020-2021. Selanjutnya pada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang diambil peneliti yaitu yang pertama, apakah dengan adanya mobil yang Starpa dalam PBB P2 di Kabupaten Buleleng pada tahun 2020-2021 sudah efektif. Dan yang kedua, apakah dengan adanya mobil yang Starpa dalam PBB P2 di Kabupaten Buleleng pada tahun 2020-2021 sudah efisien. Dan yang ketiga, apakah dengan adanya mobil yang Starpa dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Buleleng pada tahun 2020-2021 sudah berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Baik, selanjutnya dalam tujuan masalah peneliti kali ini yaitu yang pertama untuk mengetahui tingkat efektivitas mobil yang Starpa dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Buleleng pada tahun 2020-2021. Dan yang kedua untuk mengetahui tingkat efisiennya pada mobil yang Starpa dalam pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Buleleng pada tahun 2020-2021. Dan yang ketiga untuk mengetahui kontribusi mobil yang Starpa dalam penerimaan pajak bumi, bangunan, perdesaan, dan perkotaan atas pendapatan asli daerah Kabupaten Buleleng pada tahun 2020-2021. Lanjut ke bab 2. Adapun kajian teori yang diambil peneliti kali ini yaitu yang pertama, pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Dan yang kedua, pajak. Adapun pengertian pajak yaitu pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Dan selanjutnya pajak daerah. Pajak daerah merupakan partisipasi wajib orang atau badan kepala daerah yang terutang dan sifatnya memaksa berlandaskan undang-undang tanpa mendapatkan upah secara langsung yang dipakai untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan selanjutnya pajak bumi dan bangunan. Menurut Undang-Undang Nomor
28 tahun 2009, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan dan perhutanan dan pertambangan. Yang selanjutnya, pengertian dari mobil yang starpa. Mobil yang starpa merupakan inovasi BPKPD dalam melaksanakan pemungutan pajak bumi, bangunan, perdesaan dan perkotaan dengan pelayanan menuju ke desa-desa. Mobil yang starpa memiliki arti yaitu mobil pelayanan sadar taat bayar pajak. Selanjutnya, pengertian efektivitas. Menurut Benny, pada tahun 2016, efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan, atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Hanya pengertian dari efisiensi. Menurut Mahmudi, pada tahun 2010, proses efisien merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur dan membandingkan keluaran dan masukan. Selanjutnya, pengertian dari kontribusi. Menurut Benny, pada tahun 2016, kontribusi merupakan alat untuk mengukur kemampuan daerah. Perlu adanya kontribusi pendapatan asli daerah, dan apabila dalam tahun berjalan besar pendapatan asli daerah menentukan APBD pada tahun berikutnya. Jadi inilah kemampuan daerah yang sesungguhnya. Baik, selanjutnya mengenai penelitian terdahulu. Peneliti mengambil penelitian yang pertama dari Wicaksono pada tahun 2017, dan yang kedua Widiharta dan kawan-kawan pada tahun 2018, Joli tahun 2019, yang keempat Putra dan kawan-kawan pada tahun 2019, dan yang kelima Pradiska dan Prayudi pada tahun 2021. Adapun kerangka berpikir yang dibuat pada penelitian kali ini yaitu pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. Selanjutnya ke inovasi mobil yang starpa dan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif mengenai efektivitas, efisiensi dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dan mendapatkan hasil dan pembahasan. Baik, selanjutnya kita lanjut ke bab 3 mengenai metode penelitian. Dalam metode penelitian kali ini yaitu menuju ke rancangan penelitian. Adapun proses awal yang dilakukan adalah menentukan rumusan masalah, selanjutnya melakukan pengkajian teori untuk memaparkan mengenai analisis efektivitas, efisiensi dan kontribusi mobil yang starpa dalam pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah. Kemudian peneliti melakukan pengumpulan data, menetapkan data dan mengelompokkan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya peneliti melakukan teknik analisis data dengan metode deskriptif kuantitatif. Setelah menganalisis data tersebut, mendapatkan hasil penelitian, dan langkah terakhir yang dilakukan adalah menarik kesimpulan dan saran dari peneliti. Selanjutnya subjek dan objek peneliti kali ini yaitu adapun subjek yang terdapat dalam peneliti kali ini adalah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng, sedangkan yang menjadi objek penelitian yaitu analisis efektivitas, efisiensi dan kontribusi mobil yang starpa dalam pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan hasil daerah Kabupaten Buleleng. Selanjutnya metode dan instrumen pengumpulan data. Adapun yang pertama jenis dan sumber data yaitu jenis data yaitu kualitatif dan kuantitatif, dan yang bersumber dari primer dan sekunder. Instrumen pengumpulan data terdapat dokumentasi dan wawancara. Selanjutnya mengenai metode dan teknik analisis data. Adapun penelitian menggunakan metode deskriptif karena memiliki tujuan membuat deskripsi gambaran yang secara sistematis, faktual dan akurat menyangkut fakta-fakta, sifat-sifat dan fenomena yang berhubungan dengan yang diselidiki. Metode deskriptif dengan memakai analisis kualitatif dengan pembuatan yang nyata atau dengan keadaan yang sesuai objek dalam suatu kalimat berdasarkan keterangan pada pihak-pihak bersangkutan. Melalui penelitian selanjutnya, peneliti melakukan analisis kuantitatif untuk menganalisis efektivitas, efisiensi dan kontribusi pajak bumi, bangunan, perdesaan dan perkotaan. Adapun rumusan dan kriteria, yang pertama yaitu efektivitas.
Rumus efektivitas yaitu efektivitas penerimaan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan sama dengan realisasi penerimaan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan per target penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan dikali 100%, sehingga mendapatkan hasil sesuai dengan tabel kriteria efektivitas sebagai berikut. Dan yang kedua, rumus dan kriteria efisiensi. Rumus efisiensi yaitu efisiensi pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan sama dengan biaya pemungutan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan per realisasi penerimaan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan dikali 100, sehingga mendapatkan hasil sesuai dalam tabel kriteria efisiensi sebagai berikut. Dan yang terakhir, rumus dan kriteria kontribusi. Adapun rumusnya yaitu kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sama dengan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan per realisasi penerimaan pendapatan hasil daerah dikali 100, sehingga mendapatkan hasil yang terdapat dalam tabel kriteria kontribusi sebagai berikut. Baik, kita lanjut ke bab 4 mengenai hasil pembahasan. Yang pertama yaitu hasil pembahasan efektivitas. Adapun hasil yang telah didapatkan oleh peneliti dalam tabel berikut, pada tahun 2020 memiliki persentase 122,72% yang dikategorikan dalam golongan sangat efektif, dan pada tahun 2021 memiliki persentase 91,19 yang tergolong dalam kriteria efektif, sehingga efektivitas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tahun 2020-2021 memiliki rata-rata persentase 106,95% yang dikategorikan dalam kriteria sangat efektif. Selanjutnya, hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dan disimpulkan yaitu penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Buleleng pada tahun 2020-2021 di masa pandemi ini dengan adanya inovasi mobil yang Starpa sangat membantu dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Buleleng dengan target yang mengalami peningkatan, dan begitu juga dengan realisasinya sehingga keberhasilan penghasilan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tergolong dalam kriteria sangat efektif dengan target pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang meningkat dari tahun 2020 ke 2021. Selanjutnya, adapun hasil penelitian dalam metode wawancara kali ini mengenai peningkatan target pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan adanya mobil yang Starpa, yaitu berdasarkan pemaparan dari Kasubdit Pelayanan dan Penagihan, yaitu optimalisasi peningkatan pajak daerah khususnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan adanya inovasi mobil keliling yang Starpa sangat membantu dalam peningkatan targetnya. Dan selain itu, dengan adanya mobil yang Starpa sangat mengoptimalkan peningkatan pajak daerah khususnya pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan di masa pandemi ini. Selanjutnya, hasil pembahasan efisiensi. Sesuai dengan tabel yang telah dikelola peneliti, adapun hasil efisiensi mobil yang Starpa dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yaitu pada tahun 2020 memiliki persentase 0,52% yang dikategorikan dalam kriteria sangat efisien, dan pada tahun 2021 memiliki persentase 0,49 yang tergolong dalam kriteria sangat efisien, sehingga dalam pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan memiliki rata-rata efisiensinya 0,51% dan tergolong dalam kriteria sangat efisien. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, yaitu penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Buleleng pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 sangat efisien dikarenakan biaya pemungutan lebih kecil daripada penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan
perkotaan sehingga dalam rata-rata persentasenya sebesar 0,51% sehingga tergolong dalam kriteria sangat efektif. Dan dari hasil pembahasan efisiensi juga melakukan wawancara mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya target pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Buleleng, yaitu dengan pelayanan yang mudah dan program-program inovasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng dengan diimbangi oleh kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban yaitu membayar pajak, maka pencapaian target pajak khususnya pajak bumi, bangunan, pedesaan dan perkotaan akan berjalan dengan baik dan setiap tahunnya akan selalu mencapai target. Selanjutnya dari hasil pembahasan kontribusi sesuai dengan tabel yang telah dikelola peneliti, yaitu pada tahun 2020 memiliki persentase 100% yang tergolong dalam kriteria sangat baik, dan pada tahun 2021 memiliki persentase 99,99% yang tergolong dalam kriteria sangat baik, sehingga pada kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah memiliki rata-rata 99,99% yang tergolong dalam kriteria sangat baik. Adapun hasil wawancara kali ini yaitu penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Buleleng pada tahun 2020 sampai dengan 2021 sangat berkontribusi sekali. Di masa pandemi, mobil yang Starpa dapat membantu sekali dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, sehingga realisasi pendapatan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dengan inovasi mobil yang Starpa sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Selanjutnya dari hasil pembahasan kontribusi, adapun hasil wawancara mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan khususnya mobil yang Starpa di Kabupaten Buleleng. Disimpulkan hambatan yang terdapat dalam melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan khususnya pada pelayanan mobil yang Starpa di Kabupaten Buleleng, yaitu dari daerah yang masih blank spot sehingga menyulitkan petugas untuk melayani masyarakat. Selain itu, medan yang ditempuh tidak semuanya bisa dilalui oleh mobil yang Starpa yang terakhir terdapat dalam sumber daya terbatas. Baik, lanjut ke bab 5 penutup. Adapun yang bisa saya simpulkan dari penelitian kali ini yaitu yang pertama, dengan pelayanan keliling mobil yang Starpa sangat membantu pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dengan target yang meningkat setiap tahunnya dengan diikuti dengan realisasi pendapatan yang meningkat. Dan yang kedua, biaya pemungutan dari mobil yang Starpa tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya sehingga realisasi pendapatan yang sangat membantu pendapatan asli daerah. Baik, yang ketiga, dengan adanya mobil yang Starpa sangat berkontribusi dalam masa pandemi ini karena mempermudah dalam pelayanan sehingga mencapai target cepat terrealisasi. Yang keempat, hambatan yang dihadapi ketika penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dalam mobil yang Starpa yaitu daerah yang masih mengalami blank spot, lalu medan yang tidak memungkinkan mobil bisa masuk ke daerah yang dituju, dan yang paling riskan di dalam pembayaran pajak yaitu kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak khususnya pajak bumi, bangunan dan pedesaan dan perkotaan. Dan adapun saran yang bisa diberikan peneliti kali ini yaitu yang pertama, pemerintah kabupaten perlu lebih meningkatkan kualitas jaringan yang lebih baik dan merenovasi akses jalan yang memungkinkan untuk akses jalan lancarnya pemungutan pajak. Yang kedua, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah harus lebih gencar dalam peningkatan penyebaran SPPT agar sampai ke masyarakat. Dan yang terakhir, masyarakat wajib pajak harusnya menyadari perlunya membayar pajak untuk pencapaian target demi pembangunan daerah yang maju. Sekian dari presentasi saya kali ini. Jika ada salah kata mohon maaf dan terima kasih. Om Santi Santi.